Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Arbitrum dan airdrop gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas beberapa hal. Kita akan mungkin nanti next video kita akan bahas tentang crypto update dulu. Tapi secara khusus saya akan membahas tentang Arbitrum ya. Kalau teman-teman tahu, Arbitrum ini baru saja airdrop gitu ya. Dengan tokennya dia yaitu adalah ARB. Kalau teman-teman belum familiar apa itu Arbitrum dan lain-lain, kita akan mention sedikit lebih dalam gitu ya di video kali ini biar teman-teman ada gambaran. Ya, Arbitrum ini menjadi scaling solution atau layer 2-nya Ethereum. Ya, kembali lagi sebelum kita masuk video ini, saya hampir lupa, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe kalau teman-teman menemukan video ini membantu juga. Ya, nah kita kembali lagi ke Arbitrum ya. Nah ini website Arbitrum. Welcome to the future of Ethereum. Dia menjadi layer 2-nya Ethereum di atas layer 1 ya Ethereum ya. Nah, Arbitrum ini baru keluar ya, dia punya token sendiri yaitu adalah ARB. Tapi sebelum tokennya keluar, sebenarnya networknya ini sudah bisa dipakai dulu ya dari user-user. Dan user-user yang sudah menggunakan network Arbitrum ini mendapatkan airdrop token ARB sendiri. Dan kalau teman-teman bisa lihat, untuk saat ini token ARB ini harganya kisaran $1,5 pada saat video ini dibuat. Ini baru launching beberapa jam saja, belum sampai 1 hari gitu ya. Ini belum 1 hari. Jadi saya akan mention sedikit tentang Arbitrum juga. Nah, ini kalau teman-teman yang belum claim, masih bisa ada waktu claim, ini 184 hari gitu ya. Dan kalau menurut data terbaru, let's say ya, mana ya? Ini ya, 1/2 of eligible address have claimed the Arbitrum airdrop. Jadi ya 50% lah udah claim ya airdrop media. Jadi ini cukup besar, 50%, masih ada 50% lagi sebenarnya. Nah, next up ini dia punya website arbitrum.io. Ini lebih buat fundamentalnya, secara total value lock-nya berapa, market share-nya berapa, total user-nya berapa. Nanti saya akan mention juga beberapa hal. Yang pertama, kalau teman-teman yang miss airdrop bagaimana? Ya, airdrop ini membutuhkan beberapa requirement ya. Requirementnya sebenarnya udah telat kalau teman-teman yang belum mendapatkan airdrop ARB sendiri, karena ini harus menyelesaikan beberapa task, beberapa tugas dulu baru bisa mendapatkan airdrop. Nggak apa-apa kalau miss, masih ada kesempatan berikutnya gitu ya. Tapi di sini kita bisa lihat 11.62% atau 11,6% of the Arbitrum token supply will be airdrop. Jadi ya 11%. Dan ini menjadi salah satu airdrop terbesar di kripto. Jadi banyak investor ataupun trader gitu ya yang aktif di kripto mendapatkan airdrop ARB sendiri. Lumayan. Misalnya kalau teman-teman dapat 1000 token Arbitrum, berarti kalau kita lihat harga Arbitrum sekarang, let's say di sini, ini berapa berarti? Ya $1,5 gitu ya. Jadi lumayan sekali. Next up kita lihat dari sini juga. Nah ini beberapa cara trade Arbitrum. Ya ini dari Mas Ducher, dia membahas beberapa token airdropan juga yang yang waktu itu pernah airdrop gitu ya. Secara gameplaynya ya atau secara price actionnya. Kalau kita lihat memang ini hampir semua sama. Pada saat airdrop datang yang terjadi adalah pump. Ya, pada saat terjadi ini dia time frame 12 jam ya. 12 jam pump terjadi dalam beberapa hari ke depan ya. Terjadi pump ini untuk Blur, untuk Aptos, untuk Optimism. Ya, pump upon launch pada saat ini. Nah, pada saat pump ini menjadi exit opportunity untuk beberapa investor lah gitu ya yang mendapatkan airdrop di awal ini. Nah, lalu harga akan turun gitu, harga akan turun. Lalu nanti setelah dikonsolidasi beberapa lama, mungkin 1-2 mingguan, sebulanan mungkin, baru mulai ada volume lagi masuk gitu ya. Setelah mungkin udah ada akumulasi di harga lebih murah, baru mulai ada volume lagi masuk untuk ya menaikkan harga kripto ini. Intinya seperti itu. Apakah Arbitrum akan melakukan hal sama? Ya mungkin saja, karena biasanya juga seperti ini untuk crypto airdrop ataupun launchpad seperti itu. Ya, nah secara dia punya matrix ya. Ini dari Dan Crypto Trades, dia membahas dua layer 2, yaitu adalah Arbitrum maupun Optimism ya, OP. Dua-duanya adalah scaling solution untuk Ethereum. Dan ini perbandingannya. Dia membahas ya, Arbitrum active address ini 2 kalinya OP ya. Arbitrum transactions 2,5 kalinya ya. Lalu Arbitrum contracts deploy 4 kalinya. Jadi secara jumlah transaksi sebenarnya jauh lebih besar gitu ya untuk Arbitrum sendiri. Apakah lebih bagus? Ya dengan adanya adopsi seperti ini harus dibandingkan juga, karena OP ini udah ada
sudah selesai airdropnya kan, tokennya sudah bisa ditradingkan. Arbitrum belum. Biasanya orang-orang grinding untuk mendapatkan airdrop yang lebih besar secara tokennya. Nah ini untuk lebih detail kalau teman-teman mau lihat dari active address-nya, Arbitrum lebih tinggi. Ya kita lihat yang warna biru, Optimism yang warna merah. Lalu kalau kita transaction per day-nya juga, di sini Arbitrum kedua lah ya, Ethereum, Arbitrum, baru Optimism di bawah. Ini saya ada datanya juga nih. Ini kalau dari Desember 2022 ya, transaction per day-nya justru di sini Arbitrum yang lebih tinggi. Ya tapi intinya adalah Arbitrum dan Ethereum ini hampir sama sih secara jumlah transaksi gitu. Jadi udah menyaingi layer satunya. Kenapa harus ada layer 2? Kalau teman-teman sudah tahu bahwa Ethereum punya gas fee ini cukup besar. Dan kalau teman-teman pernah transaksi di dalam Arbitrum maupun Optimism, jauh lebih murah secara gas fee, secara transaction fee. Ya. Nah ini secara tokennya belum bisa dianalisa apa-apa sebenarnya kalau kita lihat secara time frame 1 jam juga. Kalau kita lihat time frame mungkin 30 menit 15 menitan, ini bisa kita jadikan sebenarnya ini level resistance dulu ya, secara short term aja gitu ya. Nah ini udah mulai breakout dan saya rasa ya mungkin masih bisa possibly untuk naik mungkin ke 2 atau 3 dolar selama beberapa hari ke depan gitu ya. Non financial advice juga, ini hanya melihat dari beberapa tren di awal. Biasanya apa yang terjadi di dalam kripto sendiri, saya sendiri nggak gitu tradingkan untuk ini ya, kalau kripto baru, karena nggak bisa dianalisa secara teknikal seperti itu. Nah tadi kita membahas Arbitrum juga. Nah di sini saya akan membahas salah satu event di mana teman-teman bisa mendapatkan manfaat ya dengan adanya Arbitrum ini gitu ya. Kalau teman-teman familiar dengan Gridex ya, Gridex ini sempat saya buatkan video minggu lalu kalau tidak salah, di sini inovasi dunia DeFi, di mana ini adalah decentralized exchange yang baru yang menggunakan limit order lah, hampir sama seperti centralized exchange, jadi sangat mudah dipakai. Nah di sini dia ada eventnya juga yang involved dengan Arbitrum ya. Kenapa? Karena dia juga di dalam Arbitrum Network, jadi ini yang membuat dia mungkin membuat event juga untuk Arbitrum. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan Arbitrum-nya ditambah Gridex-nya juga, karena Gridex ini baru launch token ya. Di video ini kita baru bahas tokennya Gridex yaitu GDX gitu ya. Nah kita akan coba bahas di video ini. Oke ya. Nah kenapa saya membahas Gridex juga? Karena dia lagi ada event, yaitu event airdrop ya, GDX airdrop dengan di Arbitrum One kalau teman-teman trading ARB, token ARB ini. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan mungkin price fluctuation dari ARB yang baru gitu, yang di sini yang tadi kita sempat bahas juga. Ditambah juga teman-teman sekalian trading bisa dapat juga airdrop dari GDX ini. Dan token GDX ini lumayan besar juga secara harganya gitu ya. Di sini harganya 1,2 dolar ya. Walaupun kalau teman-teman lihat secara ranking ini dia 2.800-an, tapi circulating supply-nya ini belum diupdate gitu ya. Harusnya dia mungkin secara ranking ratusan sih gitu ya. Tetap masih token kecil, pasti ini high risk juga. Jadi ya tetap disclaimer on and do your own research juga. Tapi menurut saya ini lumayan juga ya. Menjadi kesempatan kalau teman-teman yang memang suka memanfaatkan event-event seperti ini. Nah caranya bagaimana, kita akan mention dulu. Yang pertama teman-teman buka GDX dulu ya, Gridex. Buka dari sini, dia ada dua. Gridex ini adalah order booknya gitu ya. Kalau teman-teman mau trading di decentralized exchange-nya namanya D5, nanti saya akan mention juga. Nah tapi yang pertama yang teman-teman harus lakukan, karena kita mendapatkan reward GDX-nya ini, jadi teman-teman harus connect wallet dulu. Nah di sini buka yang namanya rewards.gdx.org ya. Di sini ini ada make rewards-nya, atau teman-teman buka di sini make rewards gitu ya. Klik ini aja, langsung keluar connect wallet teman-teman ya. Connect wallet bisa menggunakan MetaMask, Wallet Connect atau Coinbase gitu ya. Ini saya coba connect dulu ya. Nah setelah teman-teman connect ya, seperti ini udah di connect ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada walletnya, walaupun ini wallet uji coba, jadi nggak ada saldo sama sekali. Nanti saya baru switch lagi. Kenapa? Karena setelah teman-teman connect, di sini ada namanya invite coefficient ya, invite coefficient. Ya, untuk teman-teman memanfaatkan reward sebesar mungkin, ini teman-teman lakukan atau isi invite code ini ya. Invite code-nya apa? Ya, kalau menggunakan invite dari saya sendiri ini ya, QE6J0X5K ya, di copy and paste aja. Nanti saya taruh di deskripsi untuk teman-teman ya. Lalu di bind, nanti ada keluar saya menggunakan MetaMask, jadi nanti di sini akan ada keluar pop up untuk di bind gitu. Nah, kalau teman-teman mau trading di sini karena ini rewards gitu ya, ini juga untuk airdrop juga, please maker orders on the GDX Ethereum ya 0,05% grid ya, 0,05%. Nanti ini sempat saya bahas di video yang ini ya, inovasi dunia DeFi.
Jadi teman-teman bisa refer ke video itu. Kita akan mention event barunya dia yang menarik juga, nggak kalah menarik sebenarnya ya. Ini untuk GDX Ethereum. Yang kita bahas ini dengan Arbitrum ya. Kenapa? Karena kita memanfaatkan momentum dari Arbitrum sendiri. Seperti itu ya. Nah, kita buka namanya di sini. Oke. Ini adalah GDX airdrop on Arbitrum One. Ini hampir sama. Kalau yang tadi di Maker Rewards ini teman-teman trading GDX Ethereum, yang ini adalah Arbitrum Ethereum. Ya, tetap ini 0,05% grid ya. Saya sudah sempat mention perbedaan grid-gridnya. Eventnya apa? Eventnya dari tanggal 24 Maret sampai 12 April. Jadi kisaran 20 hari lah. Kembali lagi Connect Wallet. Lalu di sini teman-teman bisa minted totalnya sebenarnya 1 juta GDX yang akan dibagi. Ya, 1 juta GDX dengan harga GDX sekarang yang 1,2 dolar, ya bisa dibilang 1 juta dolar gitu kan. Nah, connect. Bagaimana caranya? Mudah. This airdrop will be carried out on the Arbitrum network, ya, menggunakan Arbitrum network karena D5 ataupun GridX sendiri masih di Arbitrum gitu ya. Trade ARB Ethereum. Ya. Lalu di sini dari 12 April ya, trading pairnya adalah Arbitrum Ethereum 0,05% grid. Nah, lalu kalau teman-teman mau hitung calculationnya bagaimana mendapatkan airdrop, ini silakan. Ya, di sini dia udah mention coefficientnya juga, tapi saya nggak akan bahas satu persatu karena ribet dan mungkin nggak semua orang suka. Kita akan lebih ke arah tutorialnya aja gitu ya, mungkin lebih menarik. Ini juga detailnya, kalau teman-teman mau lihat mungkin saat pause video ini bisa baca dulu gitu ya. Dan sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam tutorialnya gitu ya, bagaimana sih cara memanfaatkan airdropnya GDX. Oke. Nah, sekarang ini saya buka. Ini pertama teman-teman bisa, kalau mau cepat tinggal klik aja di sini Arbitrum Ethereum, langsung kebuka di sini Arbitrum Ethereum, pairingnya udah disediakan sama dia gitu ya, nggak usah manual masukin, langsung otomatis semua di sini Arbitrum Ethereum. Lalu teman-teman bisa klik gridnya ya, gridnya di sini ada 0,1%, 0,05%, 0,3%. Nah, yang tadi saya rekomend adalah 0,05%. Kenapa 0,05%? Dikarenakan airdrop di sini kan 0,05% juga. Jadi biar sama. Karena kalau enggak teman-teman nggak akan mendapatkan airdropnya. Oke. Nah, lalu di sini teman-teman mau buy atau sell Arbitrum. Ya, tinggal klik aja mau buy or sell. Lalu enter price-nya. Di sini saya zoom sedikit ya. Nah, di sini. Karena ini adalah Arbitrum ke Ethereum, jadi price-nya ini bukan dalam USDT. Ya. Analisa dulu, sebenarnya pasti analisa dulu gitu ya. Namun di sini karena kita demonstrasi, saya nggak akan terlalu analisa. Let's say kita beli di kisaran 0,008 gitu ya. Jadi tinggal klik aja di sini 0,008 gitu ya. Lalu di sini dia akan kasih kisaran harganya. Kenapa? Karena ini kita di decentralized exchange dan dia menggunakan teknologinya dia. Ya, untuk grid. Tinggal klik berapa banyak Ethereum yang teman-teman mau belikan ya. Jadi dari Ethereum berubah ke Arbitrum. Klik aja di sini, mungkin kita 0,015 gitu ya, 0,015 gitu ya. Ini hanya untuk purpose doang. Lalu teman-teman klik buy ARB gitu ya. Lalu nanti di sini teman-teman confirm order. Kalau teman-teman ingat, kalau teman-teman buka order gitu ya, dan ordernya kayak execute, teman-teman bisa dapat reward gitu. Kenapa? Di sini kita seperti market maker, seperti pause gitu ya. Ini saya sempat mention di video sebelumnya. Jadi di sini saya confirm dulu karena nanti ada pop up Pentamas yang akan keluar gitu ya. Ya, ini kalau teman-teman lihat udah keluar, waiting for confirmation. Ini saya pakai yang low aja ya, gas fee-nya 3.500, tinggal klik confirm gitu ya. Klik confirm, langsung transaction submitted ya, udah dimasukkan. Placing order by Arbitrum with yang kita mau beli ada 0,01 gitu. Ini udah keluar semua di blockchain gitu ya. Lalu di sini udah keluar. Kalau teman-teman zoom out di sini ada kelihatan open order di sini by ARB gitu ya. Tapi ini belum filled, belum kena, belum ada ya. Karena di sini 0,0085 gitu ya. Nanti kalau kena dapat rewardnya juga dan lain-lain. Jadi ini tinggal tunggu aja untuk di filled, dan kalau sudah kena di sini otomatis nanti dia akan masuk juga ke dalam di sini GDX airdropnya. Tapi di sini teman-teman harus connect wallet dulu, tinggal klik claim aja gitu. Jadi cukup mudah yang teman-teman bisa lakukan. Ini adalah bagaimana caranya kita memanfaatkan ya hype dari Arbitrum airdrop sendiri gitu. Di sini lagi naik juga performing, seharusnya secara overall di sini karena kita bahas dengan Ethereum, jadi akan outperform Ethereum dalam beberapa hari ke depan terlebih dahulu sih. Ini kalau menurut analisa saya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research juga ya. Jadi ini dulu ya untuk
update mengenai Arbitrum maupun juga Gridex juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.